Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran kelima dengan judul Menyanyikan Nyanyian Tuhan di Negeri Asing. Pelajaran kita dari Mazmur 137. Penulis kitab Mazmur menggunakan kisah tentang penawanan bangsa Israel dari Yerusalem ke Babylon. Jadi pada waktu itu Yerusalem dihancurkan, bait suci juga dihancurkan, dan penduduknya ditawan di Babylon. Kisah itu digunakan untuk menggambarkan keadaan dunia yang sekarang ini. Jadi kalau ketika bumi baru diciptakan oleh Tuhan dengan segala keindahannya, namun saat ini bumi seperti berada di dalam penawanan, atau itulah yang disebut dengan negeri asing. Mengapa disebut negeri asing? Dunia ketika baru diciptakan, keadaannya stabil. Hukum Tuhanlah yang berlaku di sana. Kemudian Tuhan bersama dengan umatnya, tinggal bersama dengan umatnya. Tetapi sekarang, begitu dosa datang, dosa mengintervensi, akibatnya dunia ini menjadi dunia yang asing. Mengapa disebut asing? Sekarang, hari-hari tampak jahat, kata pemazmur. Di dalam Mazmur 74, Tuhan dicela, namanya dinista, penuh dengan kekerasan sekarang kondisi dunia ini. Kemudian kenapa disebut asing? Sekarang ini suasana seperti berada di pintu kematian, kata pemazmur. Mazmur 88 ayat 72 katakan, ada pengalaman mengerikan yang dialaminya. Seperti berada di pintu kematian. Kekuatannya hilang, layu seperti rumput, tidak bisa makan, putus asa. Tampaknya pemazmur menggambarkan keadaan sekarang ini, keadaan yang mengerikan karena kondisi sakit atau penyakit. Kemudian, akhirnya di dunia yang asing ini juga muncul kebingungan. Di dalam Mazmur 42 ayat 4, pemazmur sampai bertanya, di mana Tuhan dalam keadaan seperti ini? Mazmur 77, apakah janji Tuhan itu sudah gagal? Tidak lagi ditepati. Mazmur 94, tampaknya orang fasik atau orang jahat berhasil di dunia ini. Ini yang membuat sekarang dunia ini tampak asing bagi umat Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 69 dan Mazmur 130, tampaknya di negeri asing ini Tuhan tidak berbuat apa-apa. Seolah-olah Tuhan tidak hadir. Pemazmur katakan, air naik ke leherku, tenggelam ke dalam rawa, tenggelam di dalam gelombang, gelombang yang menghanyutkan, dan aku berada di jurang yang dalam. Itulah yang digunakan pemazmur untuk memberikan gambaran kondisinya di dunia yang asing ini. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Dalam situasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Ada dua sudut pandang yang ditampilkan dalam kitab Mazmur. Pertama, pemazmur pernah fokus pada kejahatan yang ada di dunia ini. Mazmur 125 ayat yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Orang fasik mendominasi dunia. Itulah yang disaksikannya. Karena memang perhatiannya fokus kepada orang fasik atau orang jahat. Mazmur 37 ayat 2. Sesaat lagi aku terpeleset, kata pemazmur. Ayat 12. Orang fasik semakin kaya dan semakin senang. Kemudian ayat 13. Tampaknya menjadi orang benar itu sia-sia. Apa akibatnya ketika pemazmur hanya mengarahkan pandangannya untuk melihat orang jahat di dunia ini? Akibatnya, pemazmur tidak dapat melihat gambaran besar dari rencana Tuhan. Pemazmur hanya bisa menyesali keadaan. Lalu kemudian pemazmur mengubah pandangannya. Sekarang dia berfokus kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Akhirnya pemazmur menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan, lalu dia mencari Tuhan. Di dalam Mazmur 10 ayat 12, pemazmur memohon saluran atau uluran tangan Tuhan untuk menolongnya. Kemudian Mazmur 39 ayat 13, pemazmur berdoa.
Dia berusaha untuk tetap membangun komunikasinya dengan Tuhan, sekalipun Tuhan seolah-olah tidak hadir. Tapi imannya kuat, dia terus membangun komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Kemudian Mazmur 41 ayat yang kelima. Pemazmur memeriksa dirinya. Ini perlu. Seringkali orang-orang sekarang lebih banyak memeriksa orang lain. Tetapi Mazmur mengajari kita untuk lebih banyak memeriksa diri kita. Apa kesalahan kita? Apa dosa kita di hadapan Tuhan? Kemudian Mazmur 77 ayat yang ke-6. Pemazmur mengenang tokoh-tokoh di zaman purbakala. Dia mengenang kisah-kisah bagaimana Tuhan sudah memimpin orang-orang di zaman purbakala. Dan dengan yakin dia pun merasa bahwa Tuhan akan memimpinnya dalam keadaan yang sekarang. Apa akibatnya ketika pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan? Akibatnya adalah pemazmur memilih untuk menunggu Tuhan dengan iman sampai Tuhan bertindak. Itulah yang ditulis dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan tanpa henti di dalam Mazmur 77. Apa pesan pemazmur melalui pelajaran ini? Pesannya adalah walau tampaknya saat ini orang fasik merajalela, orang benar seperti tertindas keadaannya, mereka menderita. Tuhan seolah-olah direndahkan. Atau bahkan Tuhan tampak tidak melakukan apa-apa dengan kondisi dunia di negeri asing ini. Tapi ingatlah, pemazmur mengingatkan kepada kita, kejahatan akan dimusnahkan, orang fasik akan dihakimi, karakter Tuhan, namanya akan dipulihkan. Di dalam Mazmur 79 ayat 9. Dan walau jejak Tuhan tidak kelihatan, kita harus percaya, kita harus beriman bahwa sesungguhnya Tuhan ada dan Dia bertindak untuk kepentingan kita semua. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat yang kelima ini. Semoga dapat membantu Anda ketika Anda mempelajari sendiri pelajaran Sekolah Sahabat di rumah Anda masing-masing. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati.